Hai, ada teka-teki baru nih untuk ngelatih otak kamu. Tebak jawabannya ya. Nggak pakai lama. Jawab soal ini dong. Bu Gita punya 7 anak cowok dan masing-masing dari mereka punya saudara cewek. Berapa semua anak Bu Gita? Jawabannya 8. Semua anak cowoknya pasti punya saudara cewek yang sama. Jadi 7 anak cowok plus 1 cewek sama dengan 8 anak. Pak Septian ditemukan pingsan di depan rumah saat semua keluarganya lagi liburan. Penyelidik mendapatkan 3 tersangka dan semuanya ada di dalam rumah saat kejadian. Maya ditetapkan sebagai tersangka pertama, tapi dia nggak mau ngaku bersalah. Dia bilang, di pagi hari saya bersih-bersih rumah dan siangnya tidur. Pelayan Joni bilang, saya diminta ngecek stok makanan di siang hari. Lalu, Jody, sopir Pak Septian, mengaku saat kejadian dia nggak di rumah itu. Saya nganterin anak Pak Septian ke pesta kebun. Mana dari semua tersangka ini yang terbukti bersalah? Jody, semua keluarga Pak Septian lagi pergi liburan, jadi alibinya nggak mungkin benar. Kalau bisa nebak kata ini berarti kamu jago bahasa Inggris. Pengucapannya tetap sama meski 2 dari ketiga hurufnya dihilangin. Kata apa ya? B. Phew, ternyata harus mikir keras. Lihat gambar ini baik-baik biar kamu bisa nemu keanehannya. Cewek di gambar yang paling kanan makan sup pakai garpu tuh. Aduh, mana bisa. Ketujuh bestie ini lagi nongkrong bareng di hari Minggu. Monik, Poppy, dan Loli mau pesan kopi, sedangkan Eva, Ella, dan Emma lebih milih minum soda. Dengan mengamati polanya, apa kamu bisa nebak jenis minuman yang dipesan Monik? Dia pasti pesan kopi, rahasianya ada di nama mereka. Pada nama Monik, Poppy, dan Loli ada huruf vokal O dan I, mirip kayak di kata kopi. Di keranjang ini ada 4 pir dan di dalam ruangan ini ada 4 orang. Masing-masing orang mengambil 1 pir. Dan ternyata masih ada sisa 1 pir di dalam keranjang. Kenapa bisa gitu ya? Sisa pir di dalam keranjang diambil oleh orang terakhir di situ. Sebentar lagi, Maria berulang tahun dan biar penampilannya makin cantik, dia pengen rileks di spa. Dia keenakan dipijitin sampai ketiduran. Setelah bangun, dia baru tahu uang di dalam tasnya udah hilang. Oh no! Maria punya 3 tersangka. Kasir, Rika, mengaku, aku lagi makan siang di belakang. Ahli pijat, Catherine, bilang, tadi aku masuk ke belakang toko untuk ngambil minyak. Sedangkan Mirna, dia cuma pengunjung spa kayak Maria. Dia bilang dia nggak ngelihat apa-apa saat masih nunggu dipijat. Apa kamu tahu pencurinya? Catherine, dia pasti nungguin Maria sampai ketiduran biar bisa nyuri barang-barangnya. Lihat aja tuh, di belakang dia ada tumpukan uang. Wah, udah saatnya ngerapin ujung rambut yang bercabang nih. Tapi ceritanya, di kota X cuma ada 2 penata rambut yang bisa motongin rambutmu. Cowok ini dan cewek ini. Penata rambut mana nih yang bakal kamu pilih? Yang cewek aja. Kalau di kota X cuma ada 2 penata rambut, berarti mereka saling ngebantu motongin rambut. Dari hasil potongan rambut si cowok ke cewek ini, kelihatannya dia nggak jago motong rambut. Kalau ayam jantan ini bertelur di atap rumah, ke arah mana telurnya akan menggelinding? Aha, ayam jantan nggak bisa bertelur, jadi nggak bakal ada telur yang menggelinding. Pemilik toko skincare menghubungi polisi karena tokonya kemalingan, tapi dia nggak ngeliat pelakunya.
Menurut rekaman CCTV, di dalam toko ada 3 orang pembeli saat kejadian. Petugas polisi langsung menginterogasi mereka. Miko bilang dia lagi beli produk untuk hewan peliharaannya. Tersangka kedua, Laila, lagi nyari salep dan gel lidah buaya. Sedangkan tersangka Rani bilang ke polisi kalau dia lagi nyari lotion. Apa kamu bisa nebak pembohongnya? Pelakunya pasti Miko. Toko itu kan nggak ngejual produk untuk hewan peliharaan. Payah. Pak Putra adalah pengusaha kaya yang suka mengoleksi perhiasan mahal. Setelah bangun pagi, dia ngelihat semua perhiasannya udah hilang. Dia langsung menghubungi petugas untuk mecahin kasus ini. Istri Pak Putra, Bu Karin, diinterogasi paling awal. Saat itu saya lagi mandi, jawabnya dengan suara gugup. Belinda, asisten rumah tangga kepercayaan mereka, nggak ada di rumah selama kejadian. Katanya, saya lagi ngeberesin garasi. Kemudian ada Bella yang bekerja sebagai koki. Dia bilang, saya lagi nyiapin makan siang untuk keluarga Pak Putra. Pencurinya yang mana ya? Apa kamu bisa nebak? Pasti Bella. Ngakunya dia lagi masak makan siang, padahal kan kejadiannya di malam hari. Lantai 80 di gedung ini dihuni seorang pria. Saat musim hujan, dia naik lift hingga lantai teratas. Tapi saat nggak ada hujan, dia cuma naik lift sampai setengah jalan. Lalu naik tangga biasa untuk sampai di unit tempat tinggalnya. Kenapa bisa gitu ya? Pria ini kebetulan bertubuh pendek. Normalnya dia cuma bisa mencet tombol lift di lantai 40. Tapi saat musim hujan, dia bisa mencet angka 80 dengan bantuan payung. Jenius kan? Saat hujan deras, Mira bisa kerja dari rumah. Tiba-tiba dia pengen pergi ke kamar mandi. Tapi saat dia balik lagi, ponsel dan uangnya telah dicuri di rumahnya sendiri. Padahal saat itu masih siang bolong. Saat itu cuma ada 3 orang di dalam rumahnya. Adiknya Betty bilang bukan dia pelakunya. Aku masih tidur karena kemarinnya harus begadang. Kakaknya, Anna, bilang saat kejadian dia lagi jalan-jalan di kebun. Lalu dia bilang, aku ngelihat anggrek Night Senate yang bermekaran. Joshua, pacar Mira, mengatakan aku baru saja sampai rumah untuk makan siang nih. Menurutmu gimana? Mana dari ketiga tersangka ini yang udah nyuri uang dan ponsel Mira? Pelakunya Anna, anggrek Night Senate cuma mekar di malam hari. Jadi, kemungkinan dia udah diam-diam masuk ke ruang kerja Mira untuk ngambil barang-barang Mira. Cowok ini mau keliling kota dengan naik kuda, tapi setelah nunggu berjam-jam dia cuma berdiri di tempat yang sama. Kok bisa gitu? Memangnya dia dari mana sih? Nggak dari mana-mana lah, tapi dari tadi dia nungguin kudanya datang. Di peternakan Benny lagi hujan deras dan semua babinya kecuali 15 nggak bisa ditemukan. Berapa jumlah babi yang masih di kandang? Kalau tebakanmu 15, berarti jawabanmu benar. Rumah ini punya 3 ruangan penting. Di dalam perpus ada banyak koleksi buku langka. Ruangan kedua dipakai untuk naruh uang dan emas. Lalu ruangan ketiga dipenuhi koleksi perhiasan mahal. Kalau terjadi kebakaran, ruangan mana yang pertama kali akan dipadamkan polisi? Nggak ada. Kamu masih ingat kan kalau tugas polisi bukan madamin kebakaran? Itu tugas damkar. Vina salah ngirim email ke cowoknya yang seharusnya dikirim ke temannya. Dan dia nggak mau cowok itu ngebuka emailnya. Makanya Vina langsung ngambil laptop cowoknya untuk menghapus pesan email tadi. Ternyata laptopnya di password tuh. Untungnya dia nemu petunjuknya di sticky note. History 3, Music 5, Book 231, Yellow 1. Kira-kira passwordnya apa ya?
Tiap nomor nunjukin urutan huruf yang harus Vina ambil dalam kata itu. Huruf ketiga dari history adalah S, huruf kelima dari music yaitu C. Huruf kedua, ketiga, dan pertama dari book adalah O, O, dan B. Lalu huruf pertama dari yellow adalah Y. Jadi passwordnya adalah Scooby. Sekian dulu semuanya, semoga otakmu semakin terlatih dan tambah cerdas. Sampai ketemu lagi.